Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di New Normal Cafe. Nah, ini adalah orang Karanganyar, putra daerah. Asli desa. Asli desa. Desanya mana? Desane saya Jumapolo. Jumapolo. Iya. Oh, ya desa tenan. Tapi jangan salah, desa itu ada potensi luar biasa. Mas Aan Sopaundin. Angel ya? Angel. Nah, itu orang. Tapi orang seangel orangnya, Mas. Wow, orangnya gampang. Insya Allah gampang. Gerak mendidik gampang. Iso kan. Tapi punya prinsip. Tapi dulu orang tua ngasih nama itu gimana sih maksudnya? oh, saya belum pernah tanya ya. Wow. Tapi yang jelas nama itu kan doa. Saya yakin pasti ini bagian dari doa orang tua saya. Sampai saat ini bisa ketemu dengan jenengan juga ya. Qadarullah ya. Qadarullah. Tadi habis dari mana? Barusan dari acara sama teman-teman Sragen di mana itu? Grand Resto. Terus kemudian diajak makan siang di Omah Hingkung. Terus baru ke sini, ngapunten. Suka ayam ya? Saya suka sebenarnya uang, Mas. Aku ya iya, Mas. Kalau makanan favoritnya apa? Saya bakso. Bis, kenapa? Iya, karena simple, maknyus kan gitu. Dan kalau di daerah rantau-rantau itu ya, Karanganyar itu kan rata-rata perantaunya jualannya bakso dan mie ayam. Itu kebetulan jadi saya simbolis juga senang, ya. Gitu. Ya. Pejuang. Oke, anggota DPRD Karanganyar. Alhamdulillah. Berapa tahun? Ini masuk tahun kelima. Pilih meneh. Kira-kira kenapa sih kok bisa kepilih lagi? Saya kebetulan ini nggak kepilih. Oh, terus? Tapi bukan karena apa-apa, karena memang kompetisinya luar biasa. Berarti yuk kepilih, Mas. Podo, ini bahasa marketing. Kalau saya marketer, Mas. Kalau Lengga sekarang gimana? Saya kalau dulu di Karanganyar, tapi sekarang sejak ibu kondur di Jumapolo, saya sering di Jumapolo. Barengi sama ibu. Kalau rumah di Karanganyar di Bejen. Bejen. Etan sini, Mas. Iya. Putra berapa? Anak saya 4. Wih, kok tenan ya? Laki-laki 2. Anaknya yang 4 bukan istrinya kan? Kalau istri 4 itu boleh sebenarnya. Boleh. Tapi fangkikum atau balaku minan nisa gitu ya. Dalil gitu. Loro telu papa. Raiso adil wa wahidan siji wae lah. Sudah cukup. Tapi anak saya 4, cewek 2, cowok 2. Yang cowok umur berapa? Yang cowok kelas masuk SMP ini. Besok bisanan ya. Oke. Terus yang satu kelas 4, yang satu di Jogja kelas 2 SMA, yang satu masuk SD ini. Selama menjadi anggota dewan, sudah pernah kemana saja? Wah, sekeliling kemana-mana, Mas. Hampir sak Pulau Jawa ini sudah. Berarti Karanganyar tepung. Kalau Karanganyar 17 kecamatan wis tepung-pung. Dari ujung Jatioso sampai Gondangrejo, dari Colomadu sampai di Jenawi. Dan Mas dan kayaknya. Tes. Siap. Di Jumantono itu ada telaga namanya apa? Ingat tahu nggak? Telaga Kusuma. Kalian teman-teman BUMDes. Pak Lurahnya kenal? Pak Lurahnya kebetulan belum kenal. Pernah saya podcast juga. Siap. Nah, Mas, ini kan jenengan putra daerah dari kecil wis di Karanganyar. Ya. Karanganyar itu potensinya apa sih yang selama ini sudah menjadi andalan menurut jenengan? Sebenarnya Karanganyar ini kan surganya surga. Wah. Itu mau Indonesia itu surga, dipotong itu jadi Karanganyar. Cuwilannya nang Karanganyar ini ya itu. Termasuk sejarah masa lalu kan gitu. Memang luar biasa potensi alamnya, potensi sumber daya manusianya. Orang hebat-hebat itu lahir dari Karanganyar loh, Mas. Saya KTP dulu juga Karanganyar. Kemiri, Kemiri Pak Kramat. Ya, ngarep stasiun Kemiri. Siap. Terus, nah, potensi daerah wisata Karanganyar yang paling
jadi favorit di mana, Mas? Sebenarnya sini itu tinggal pengelolaan sumber daya alam, sing tinggal dimanfaatkan, dipoles sedikit, tanpa dieksploitasi pun sudah jadi wisata. Iya benar. Kemudian itu buka opo ini mesti payu. Kan gitu. Tapi bagaimana dengan apa istilahnya reklamasi pantai, reklamasi pantai ya? Ini kalau di Kemuning itu loh, itu gimana Bro jenengan? Ya itulah menjadi keprihatinan saya sebenarnya. Keprihatinan saya secara personal karena saya aktivis lingkungan, tapi juga saya sebelum situ, background pendidikannya apa sih? Saya S1 saya 2. Oh, apa? Hukum dan pendidikan. Berarti siang jadi guru, malam dihukum. Wis, terus S2 saya 4. Wih. 4. Magister Manajemen, Magister Pendidikan, MPD, Magister Pendidikan Sains, mirip, Magister Hukum. Oh, S1 ini nyambung KB. Ya, ada yang nggak nyambung satu. Lingkungan. Magister Manajemen. Lo manajemen kan ada Magister Manajemen. Oh, saya kan pendidikan. Oh, pendidikan. Oke, kalau hukum sama pendidikan. Ah, hukum juga hukum. Saya Magister Hukum. Oke, dilanjutkan tadi itu. Jadi Karanganyar wisatanya tadi itu gimana? Yo, kalau sebenarnya Karanganyar itu potensinya luar biasa. Kalau slogannya Karanganyar kan Intan Pari, industri, pertanian, pariwisata, termasuk wit mari. Termasuk wit pari. Industri, pertanian, pariwisata. Nah, ini kan satu kesatuan sebenarnya wis jadi hal yang apik ya. Tapi kalau Kemuning misalnya itu kan kebun tehnya akhirnya jadi menipis tuh. Gimana? Iya toh, ya itu. Tapi nanti ada loh Mas, menimbulkan sistem bisnis yang lainnya juga loh. Multi efek dari itu sebenarnya banyak sih. Tapi kemudian yang kalau secara apa namanya ya, ekonomi memang memanfaatkan sumber daya alam itu yo enggak masalah. Tapi kemudian memanfaatkan sumber daya alam yang berlebihan itu yang bagi kami jadi masalah kan gitu. Karena apapun jenenge Kemuning itu. Jadi kalau dalam ilmu geologi itu ada catching gitu ya. Apa namanya? Gentong. Cara Jawane gentong. Semesta. Gentong itu apa ya? Zaman semono bilik lah. Bilik apa? Sendang lah. Oh, sendang. Sendang. Tapi kan bentuknya besar kan gitu. Lah gentong itu Karanganyar itu kan tempatnya kalau dipakai apa itu satelit indera jauh itu kan tempatnya di Kemuning itu. Itu memasok air di sini semuanya di lingkungan. Ya sampai Boyolali barang Mas. Iya semuanya di sini. Pokoknya sampai cekungan terakhir kan gitu. Nah ini yang jadi persoalan kemarin kan gitu. Mudah-mudahan lah itu segera selesai lah. Artinya pelaku usaha wisata juga paham terkait dengan ini kan gitu. Kami selaku pemerhati lingkungan kan juga tidak memaksakan untuk kowe kudu ngene enggak, tapi sama-sama menjaga ekosistem ini agar jalan kan gitu. Di komisi berapa? Saya di komisi 1. Komisi 1 berarti tentang pendidikan. Pemerintahan, hukum dan pertanahan. Oh, berarti pas. Ya. Nyambung ya. Nah, kalau seandainya sekarang Karanganyar ini kan surganya wisata tadi dibanding dengan tempat lain. Nah, ke depan itu kira-kira apa sih yang bisa diberdayakan lagi? Kalau saya banyak ya yang di Karanganyar yang diberdayakan banyak sekali. Nah, potensi wisata ya kaitannya dengan pedagang kecil UMKM. Pedagang kecil UMKM. Support ke wilayah-wilayah wisata alam kan gitu. Tapi ya diatur sedemikian rupa biar regulasinya tidak tumpang tindih kan gitu. Terus kemudian pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam. Kayak Gunung Lawu ini kan hampir semuanya yang sisi utara ini kan sisi barat ini di Karanganyar kan gitu. Ini kan tinggal pemanfaatannya yang apik kan gitu. Itu aja. Jadi nanti kan ketika ini dikelola dengan apik, regulasinya yang benar kan gitu. Tidak serakah kan gitu. Karena sumber daya alam ini kan tidak hanya milik kita saat ini, tapi sampai di masa yang akan datang, anak cucu kita kan gitu yang perlu kita wariskan, yang perlu kita pelihara. Gur karek ngelawat kan gitu.
dan tanpa kita membuat kan gitu. Kira-kira akan bisa dimunculkan apa lagi untuk bidang wisata ini? Ya nek saya di sini nek wisata ya ekowisata lah. Ekowisata. Wisata-wisata sing memang sudah enek terus kemudian dikembangkan tapi dirawat kan gitu, Cok. Berarti sing cocok ketoke iku ya itu. Meteseh itu. Ya semuanya lah. Nek sini dari Karanganyar ke timur ini kan wis sebenarnya tinggal penataan saja. Karangpandan, Ngargoyoso, Jenawi, sing belum terekspos itu Jatiyoso. Itu tonggone karo Jumantono ya. Ya tonggo adoh kalau dengan Jumantono. Keletan Jumapolo. Terus Keletan Alas lagi Jatiyoso kan gitu. Itu ada teman polisi tugas di Jatiyoso. Nah, itu mau ke sini pulang itu. Orangnya konsen balik nih polisi loh. Begitu ini konsolnya balik dene jejer kayak gitu. Wedine karo Mas. Wedine karo Alas. Demit. Siap. Oke. Mas, kemudian setelah wisata pertanian. Kira-kira kalau sekarang ini kondisinya bagaimana? Pertanian di Karanganyar juga lumayan lah. Pertanian kan tidak hanya padi ya, tapi tanaman pangan ya. Termasuk di daerah 4J. Itu kan pemasok Polwijo kacang terbesar ke kelinci, ke kacang Garuda. Itu kan dari sini semua, Mas. Wah, ini saya baru tahu nih. Oh ya, itu banyak yang nggak tahu memang. Jadi kalau pas panen raya kacang itu ada apa namanya? Pengepule lah. Pengepule yang di sini itu dikirim ke padi gitu. Ya, karena pabriknya di sana. Pabriknya di sana. Nah, itu kan potensi sebenarnya. Kenapa tidak dikirim ke sana ketika kita bisa olah sendiri ya, gitu. Tapi kayaknya sudah mulai banyak ya yang bisa ngolah kacang itu. Tapi memang belum banyak ya. Ada, itu punya teman kita juga. Namanya kalau nggak keliru kacang kancil kayaknya. Tapi nggak iklan ini ya. Punya iklan ya apa-apa kira masalah. Itu punya. Anseng iklannya anggota DPR ya mesti ngendorse. Itu punya teman kita. Itu wis mulai ngelola itu. Kalau ini mulai UMKM-nya, Mas. Gimana, Mas? Jadi gini, sebenarnya UMKM itu kan persoalan mental ya. Di Karanganyar ini kan pelaku usaha banyak sekali. Tapi rata-rata gonor, Mas. Oh, saiki pelaku UMKM urusan gawe apa misalnya. Grutuk ikut ke sana. Terus kemudian oh saiki pelaku UMKM kan batasannya sampai angka sekian ya, Mas. Ya, 500 juta. Oh, saiki UMKM gawe ternak kambing. Grutuk kabeh rene kan gitu. Oh, iki poyo, domelu poyo kan gitu. Nah, ini yang jadi kendala kita adalah membangun mentalitas usaha yang menjaga endurance dan berkelanjutan itu, Mas. Angel. Jadi artinya stabilnya dijaga, kestabilannya. Stabilitasnya dijaga, konsistennya dijaga kan gitu. Dan ini menjadi istilahnya nek wis dalam satu usaha yo nek iso ki digeluti sampai profesional kan gitu. Tapi kelemahannya kanca-kancane awake dhewe kan loncatannya jelek kan gitu. Jadi sebenarnya mau usaha apapun sebenarnya nggak masalah ya, asalkan istiqomah, konsisten, gitu. Nak ditekuni, gitu. Iya apa Mbak? Kopi ini kopi apa begini? Kopi tubruk. Bareng ngopi terus ditubruk. Makasih Kak Yeni. Ini new normal ya. Angkat gitu lagi. Oh panas, mlonyoh. Oh kopi. Nah ada potensi juga ya di Karanganyar kopi. Di Jenawi potensi kopi luar biasa. Saya baru tahu kalau misalnya Tawangmangu juga ada, Jatiyoso juga ada. Itu beda daerah, beda karakter ya. Tapi saya nggak mempelajari jauh ya terkait dengan kopi. Tapi ada Jenawi itu malah lebih besar dibandingnya Tawangmangu sama Jatiyoso. Tapi suka ngopi? Saya dulu suka. Sekarang saya lebih suka air putih. Oh, tapi karena ngopi terus jadi ireng. Saya nak ngopi ya dan Mas. Di kopi saya ngopi ya. Ayo. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Atau mulai mengurangi gula? Enggak juga. Oh, enggak juga. Tapi enggak apa-apa gula. Enggak apa-apa. Berarti sehat, nom.
Saya masih muda, Mas. Mas, anak ewe oke kan? Oh, anak oke. Oh, aku ngerti kan. Nah, kalau sekarang kulineran di Karanganyar itu juga surga loh. Iya, Gimana itu? Nek coro wong Solo Raya itu ngarani Karanganyar itu surgane keplek ilat. Wih, apa kuwi? Keplek ilat iki panganan apa wae ono. Berbagai varian neneng kan gitu. Dari semenjak sehari saja harian atau kemudian juga makanan kering, frozen gitu ya? Oke banget itu. Kenal siapa aja, Mas? Sing dari produk pertanian misalnya. Misalnya singkong, olahan singkong aja di sini ada beberapa. Nyebut kira apa ini? Nggak apa-apa. Si Jarwo. Salah, Jalak Towo. Oh, si Jarwo. Punya Pak Derajat. Pak Derajat disebut loh, Pak. Getuk Take. Getuk Take, Pak Edi. Punya Mas Edi kan gitu. Terus kemudian Getuk Semar. Getuk Semar. Ini berkokok Mas Samsul kan gitu. Belum tak edit, Mas. Lagi ini. Seperti itu. Terus misalnya olahan daging sapi. Daging sapi. Abon, gone Mbak. Siapa? Gone Mbak Jongke. Oh, Jongke. Bu Yati. Gitu. Wah, jadi sebenarnya potensinya Karanganyar itu luar biasa ya. Nah, kalau begitu bagaimana sekarang caranya merangkul mereka, memberdayakan mereka ben iso naik kelas? Nah, jadi tak buka sekalian ya. Oh iya, enggak apa-apa. Saya itu kebetulan juga ketua HIPMI. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Sing tugas kami saat ini di hasil Rakernas itu bagaimana mengangkat UMKM ini naik kelas. Artinya naik kelas dari segala hal loh ya, kan gitu. Oh, misalnya kayak yang selama ini saya ajak itu misalnya Getuk Take. Kami ajak naik Semarang di acara HIPMI di Jawa Tengah. Kok merasa dijak, Mas? Salah lagi kenal kan gitu. Misalnya di Munas. Terus kenal wes cuman kita itu pandang-pandangan mata aja. Oh, kayak masaan gitu. Misalnya nang Munas dan gitu. Ini kita bawa semua. Ada kesempatan-kesempatan kita ikutkan teman-teman itu. Tapi kan kadang memang kayak gitu ya, semuanya ora ucul songko biaya produk ya. Oh, nang Semarang ya butuh kos pembiayaan kan gitu. Ini kadang kawan-kawan sing aku orang bisa memfasilitasi kan gitu. Aku isone memfasilitasi tempat kan gitu. Tak kenal ke wong sak Indonesia kan gitu. Tapi biaya ini sampai ke sana kan. Jadi DP-nya ada. Sebenarnya ada, tapi kan dengan cara-cara tertentu. Nek politisi itu kan Mas. Iya. Modus banget. Modus. Nah, kayak yo paling ya. Modus ini. Nah, kalau gitu pertanyaannya gini, kenapa sih kok senang jadi politikus? Nah, ini sudah panggilan jiwa. Aku dipanggil yang Maha Kuasa. Jadi sebenarnya kalau jadi politisi itu kalau secara matematis ekonomi pasti rugi. Loh, pasti rugi, Mas. Masa sih? Mau rugi. Kok bisa? Waktu kue tersita kan gitu. Terus kemudian tenaga pemikiran banyak tersita kan gitu. Yang paling enak itu di bisnis sebenarnya. Bisnis. Kan, gitu. Ya, pernah ngalami tengah wengi ketap-ketip sesuk rono piye atur ora iso al kerja ya wis enggak mood gitu, pernah ngalami? Ya pernah, Mas. Terus ngapain? Dalam titik jenuh tertentu ya. Yo nek kita kan punya jalur langit ngono. Tol langit. Masuk isu. Yang sorenya tol langit itu. Gua mulai. Nggih, wah iya. Kopinya ini gurih banget ya. Kalian kiri. Si kena legi ya rupa itu. Jadi kopi yo pahit, Mas. Misalnya tapi nasib kita nggak pahit lo ya. Sing pahit omongane sampean. Pahit karo pedes ora. Saiki wis dikai gula dadi manis. Siap. Tebu di Karanganyar kan juga ada pabrik gula. Iya, itulah yang tapi kita sayangkan. Potensinya mungkin belum maksimal ya. Tebu itu kan pabrik gula itu kan sekarang mati ya, Mas ya. Padahal kebutuhan kita terkait dengan itu kan jelas. Soalnya apa? Ya nek saya juga belum pernah tekok-tekok panjang ya. Tapi pemikiran saya sendiri. Karena memang petani tebu mungkin tidak semenjanjikan pertanian yang lain. Jangkanya ini, Mas, jangkanya ini kan panjang nek tebu itu.
setahun kan lagi panen toh. Beda dengan padi kalau direkayasa iso ya. setahun ping papat kan Iya. gitu. Iya. Minimal ping 3 kan gitu. Atau pertanian melon misalnya, atau lombok kan gitu, telo kan gitu. Di Karanganyar ini kulinerannya itu hampir roto ya. Dari semenjak Palur, batas ya Palu sampai ke Tawangmangu, puncak. sampai Sampai ke Tawangmangu, Kemuning, sampai Margoyoso. Margoyoso ngidul sampai Jatipuro. Gini kan di Jatipuro belum pernah denger ya? Apa? Nek cah saiki arane hidden gem ngono ya. Apa kuwi? Apa kuwi? Panganan sing delik, golek-golekan ngono. Mangane kok delian. Jenenge mbok cimplek Oh, ayam. sudah tak kontak udah masuk. Ya, malah. Saya ke dapur-dapurnya. Saya sama waktu itu ditemani Pak Kapolsek Jatioso. Ada lagi, Mas. Pak Kapolsek loh dengan aben-aben loh. Di sana ada lagi shop iga. Saya suka aku, Pak. Ada juga sebelum Mbok Cimplek Polsek itu maju dikit di jalan. Oh, itu. Iya. Mantap itu juga. Itu bahkan yang ekspor sudah sampai nasional ya. Dari Jakarta jauh-jauh datang cuma pengen Mbok Cimplek itu loh. Iya. Keren ya. Ya, memang enak ya. Memang enak karena mungkin karena dia kekhasannya itu loh. Dipanggang menggunakan kayu dan orang boleh masuk ke dapur itu boleh, dan boleh konten juga boleh, tidak ada masalah. Iya. Kan lainnya kan pada nggak boleh ya. Selain itu Mas, relatif lebih murah, enak, murah. Atau gede. Oh iya. Bisa digoleki wong Jawa loh. Orang Jawa deh, wong Indonesia. Gede, enak, murah. Jadi angel loh. Tapi nek jenengan tak takoni makanan yang paling favorit di Karanganyar apa, itu nggak bisa jawab pasti. Saya? Mesti perkewuhan ngomong. Mas, ketika menjadi anggota dewan, apa yang pernah dilakukan di masyarakat? Jadi saya itu banyak ya saya lakukan. Jenengan spesifik artek apa ngono bae? Jenengan lakukan dewan iki apa iso, Mas? Wis, apa iso? Kaya tangan panjang Tuhan nek wong ngarani kan. Ya yang jelas saya sing menjadi prestasi bagi saya pribadi itu perda kaitannya dengan pengelolaan zakat, infak, sedekah. Subhanallah. Nah, itu sing menjadi kebanggaan saya sampai saat ini kan gitu. Karena itu mengatur regulasi kaitannya dengan keumatan, kemasyarakatan kan gitu. Bukan itu harus diatur karo kitab. Iya, tapi kan kalau kitab itu kan secara garis vertikal kan gitu. Tak hukum positif kan belum kan gitu. Oh iya. Gitu. Nah, aku yang positif bojoku, Mas. Perda ya. Ya, perda zakat. Akhirnya jalan efektif, bermanfaat. Sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Apa lagi, Mas? Karena zakat itu kan tidak hanya penghimpunannya memang dari orang Islam ya. Tapi kan dimanfaat ke sapa wae oleh. Parep wong lintas agama, lintas ras kan gitu. Yang penting dia berhak menerima. Yang penting berhak menerima kan gitu. Aku berhak. Yang penting berhak menerima gitu. Jenggo kemaslahatan masyarakat. Apalagi Mas yang pernah dilakukan? Ya itu yang paling tajam itu. Tajam ya. Yang kedua, sampai saat ini saya bersama kawan-kawan FRPGL, Forum Rakyat Peduli Gunung Lawu. Oh ya. Itu terus piye carane kaitannya dengan pengelolaan Gunung Lawu. Iki aja sampai diowah-owah dinggo kegiatan proyek apapun. Jadi rusak akhirnya. Yang boleh ya yang eko tadi dah kan gitu. Sing betul-betul memperhatikan alam, memperhatikan lingkungan kan gitu. Memperhatikan kelestarian jangka panjang kan gitu. Tapi pernah naik ke Lawu? Yo sering no Mas. Kan aku takut. Ojo di sini. Ning saiki wis tuwa iki dengkule atau lo krai. Ngomong, Mas Anu ngomong. Mau himpunan pemuda apa ngomong? Orang ngerti lali, wong ora eneng. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, terus sekarang gini. Sekarang mau masuk Karanganyar kota itu kan sudah mulai macet, tapi ini ada jalan alternatif di sini nih. Ada juga jalan yang selatan. Kira-kira ini kan sawahnya masih banyak. Kira-kira apa yang bisa istilahnya diberdayakan ben
lahan persawahan itu tidak tergusur. Jadi gini, itu kan juga ada regulasi tersendiri. Ada lahan-lahan ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Nah, cara zona, zona kuning, zona hijau. Nek koncoku Yuna Estianti jenenge. Nah, ini kan ada 2 lingkar ya. Lingkar utara karo lingkar selatan ini banyak yang sudah apa namanya yang masih zona hijau, nggak boleh memang. Ya nggak boleh untuk perumahan, nggak boleh untuk apapun selain pertanian. Paten itu. Kalau gitu pendidikan. Pendidikan di Karanganyar itu bagaimana sampai saat ini? Pendidikan di Karanganyar itu dari tingkatan STK ya sampai perguruan tinggi juga ada semua. Ada semua, Mas. Ayo, perguruan tingginya di mana? Ada Unsa, ada Oh iya Unsa ini kan ya Karanganyar. Muka gitu. Ada Akbit. Kok Akbit toh Stikes lagi ya. Gitu. Akbit sekarang APK gabung menjadi satu menjadi UMUKA, Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Pernah ke Unsa? Yo sering dong, Mas. Sering. Kebetulan Bu Rektore kan kawan main-main itu. Bu Astrid. Main apa? Main-main. Kebetulan beliau kan di HIMI juga. Oh iya. Kita di HIMI sama-sama Mbak Astrid. Kebetulan juga. Akhir-akhir ini beliau kan agak kondang ini mau nyalon apa gitu loh. Dia mau nyalon apa? Iya, kemarin ketemu sama orang banyak juga. Ada kok kontennya di tempat sayang. Ya, siap. Nah, apa pendidikan di Karanganyar ini kan kemarin kalau bupati yang kemarin itu kan yang kuliah mendapatkan apa ya, bukan beasiswa ya, tapi support ya. Akan diterus nggak kira-kira kayak bisa? Bagus nggak diteruskan? Wah, bagus sekali, Mas. Kenapa? Nek saya misalnya ditakdirkan jadi kepala daerah misalnya. Amin ya Allah, semoga jadi kepala daerah. Amin. Dengan proses tertentu, malah bisa digratis ke kabeh. Wis, aku tak sekolah meneh aja aku. Ya tetap dengan aturan tertentu kan gitu. Karena PAD kita mumpuni, Mas. 2, sekian triliun. Di DP yang paling udah ngerti, tapi angkanya tak ngerti deh. Dan yang kuliah itu kan cuma berapa gelintir manusia. Itulah kenapa kemudian didirikan kampus lagi ya. Ya, nah itu kan beda dengan pemerintah. Di Karanganyar juga ada kampus negeri yang mau dibangun di sini. Belum tahu toh? Belum. Bukan UT ya? UIN Raden Mas Said kan mau dibangun di sini. Saya udah dengar Pak Yuliatmono pernah bilang gitu. Ya, betul. Kita sudah melepaskan 10 hektar tanah, kita hibahkan untuk UIN Raden Mas Said. Jadi dia berpusatnya sebenarnya di Kartosuro, tapi di Delanggu kan berarti kalau Klaten ya? Ya, Klaten. Terus nanti di Karanganyar. Di Karanganyar ini harapan saya nanti malah pusat kegiatannya UIN itu di sini. Mau bocorin nggak di mana? Di sini di Lalung. Lalung. Dari sini paling 5 menit nggak sampai. Waduk. Etan Waduk. Etan Waduk. Itu sudah menjadi keputusan. Mas terpantau nggak di Karanganyar itu anak-anak muda produktif itu yang sampai kuliah sampai sekolahnya SLTA saja? Wah, saya itu luput dari perhatian saya itu. Maksud saya, jika kondisi itu memang masih rendah, kemungkinan akan dikemanakan, apalagi nanti di Indonesia emas. Lah iya toh, di bonus demografi ini. Iya. Aku tuh udah ngisi jadi narasumber di mana-mana di Karanganyar loh. Kalau ngomong kayak gambles, sangat punya ngomong. Nah terus kemudian nanti kira-kira harus bagaimana? Gitu menurut jenengan. Jadi banyak takon aku tak jawab sesuai dengan kapasitasku. Nah, jenengan gimana? Jadi gini, memang itu bagi kami bukan persoalan baru, tapi juga bukan persoalan lama. Artinya memang bonus demografi di Indonesia itu mau tidak mau kita hadapi di tahun 2035 ini kan gitu. Lah sementara banyak dari kita tekok, wah ini kok serapan tenaga kerja sing saat ini kepiye toh kan gitu. Sementara mentalitas untuk berwirausaha banyak yang tidak punya mentalitas saja, mentalnya ora duwe kan gitu. Sesuk kolaborasi sama saya. Kita coba bangun anak-anak yang produktif itu kita latih. Nggak apa-apa. Kemarin saya ngadake
pelatihan semacam kowe iki nek arep lulus, arep ngelamar gawean, itu carane kayak gitu. Kita lempar ke publik, sing daftar itu 200 Mas, 200-an. Tapi yang ikut pelatihan itu tidak lebih dari 50%. Wah, Enggak tahu, makanya itu. Artinya kan ini ada tanya besar. itu seperti bursa kerja yang ada di kampus. Yang datang banyak, tapi yang daftar mungkin tidak lebih dari 50% juga. Nah ya, itu ini Atau apa karena kan? gengsi ya? Ya mungkin bisa jadi. Kalau butuh Tarung butuh, beyes, terus nek wong ngarani saiki bukan merendahkan ya. Generasi milenial, terus saiki generasi apa? Gen Z. Gen Z. Sing semua kehidupannya kan hampir terfasilitasi toh itu apa? Orang tahu ngerasa kerkoso itu anak-anak itu. Berarti pertanyaannya sekarang, bagaimana konsep digitalisasi di Karanganyar kira-kira ke depan? Konsep digital neng Karanganyar, kayak saya ya Mas ya, mencoba untuk mengajak ke situ. Neng Karanganyar itu, ketika iklan lewat zaman saiki ya, Twitter misalnya, Instagram, Facebook, kita balik tanya, kira-kira rame dewe ndi Mas? Menurut kategorinya. Kalau artis ya Twitter. Kalau wong nggak bisa. Kalau wong tua Facebook. Kalau misalnya itu tentang kuliner wisata ya Instagram. Kalau itu kreatif ya di TikTok. Ayo nanti. Kalau misalnya detail ya YouTube. Ayo gimana? Kalau saya lihat insight-nya, anak muda selalu mendominasi. Jadi grafiknya itu benar-benar begini. Sampai nanti 30-40 mulai turun. Ya. Jadi kita nggak bisa mengeneralis, tapi targetnya itu siapa? Sing arep dadi segmennya. Iya, target segmennya siapa? Gitu. Makanya kayak di sini ngapunten, SMK itu kan menciptakan kaum pekerja. Harusnya. Menciptakan dan SMK-nya banyak pekerja. Banyak kepala sekolah saya kenal. Nah, kaum pekerja ini kan gitu. Di Karanganyar sendiri kan perusahaan itu ada 180 lebih. Sing terdata. Loh, emang ada nggak yang terdata? Ya mestinya usaha-usaha perusahaan yang mungkin di mikro di luar jangkauan kita kan tetap ada. Misalnya perusahaan ternak misalnya. Oh, ya. UMKM. Nah, kan gitu. Ini kan tidak terdeteksi oleh kita dan itu serapan tenaganya itu kan juga banyak. Iya. Gitu. Sing kita pandang selama ini kan perusahaan yo sing pabrik kan gitu. Terdaftar. Dia punya badan hukum. Kan gitu-gitu. Walaupun UMKM. Saya maksud itu. Ya. Mas tadi apa Mas namanya Mas? Perkumpulan apa jenenge? Perkumpulan apa tadi? Jenengan tadi itu? Bukan. Jadi Mas nanti disebut ya itu. Namanya perkumpulan apa? Lali. Wis lali. BP3. Barisan BP3. Gimana itu? BP3 itu Barisan Pemuda Pengusaha Pejuang. Jadi ini itu, Mas? kumpulan dari anak-anak muda yang memiliki kepedulian terhadap banyak hal, utamanya terkait dengan masa depan bangsa ini. Ini kan isinya kan cah nom-nom sing terjun yang politik ya neng, sing usaha yokeh kan gitu. Aktivis organisasi juga banyak berhimpun di sini di BP3 ini. Terus ini nanti mereka apa bergeraknya? Bergeraknya sebenarnya ini kan tangan panjang dari teman-teman yang saya sebutkan tadi. Misalnya dalam hal ini sebentar lagi kan ramai pilkada misalnya. Misalnya ramai pilkada, ya teman-teman BP3 menggodok lah. Kan gitu. Awalnya dhewe kudu merangkai Karanganyar ke depan kan gitu. 70% lebih Karanganyar ini desa kan gitu. Caranya merangkai Karanganyar ini dan secara geografis, secara apapun gitu kan bisa tercover lewat pemilu kada ini kita titipkan pada seseorang yang menjadi pemimpin di Karanganyar kan gitu. Ini isinya wong mumetok ini, wong BP3 ini. Artinya pemikir-pemikir semua atau pelaku-pelaku semua kan gitu. Ya. Secara umum kesimpulannya kira-kira Karanganyar ini ke depan itu akan bisa dibawa kemana? Nah, saya yakin Karanganyar ini kan potensinya luar biasa.
arti gawe bentuk apapun itu SDM-nya ada, SDA-nya ada, sumber apapun ada. Tergantung anak-anak muda ini yang anak muda itu kunci. Anak muda kunci. Jadi pemuda itu kan secara filosofi pelangsung, penerus, penyempurna, bahkan pewaris. Pelangsung, penerus, penyempurna, bahkan pewaris. Oke. Ketika anak muda ini punya visi ke depan yang futur, mikirnya ragu tentatif saiki aku nyambut gawe itu apa, tapi kemudian saya berpikir 10 tahun yang akan datang itu harus tak dadekke apa kan gitu. Tapi yang visioner loh ya. Ini tentu lebih tertata, lebih apik kan gitu. Berarti anak muda Karanganyar menjadi fokus, menjadi target yang baik kita ya. Karena juga tadi sudah saya sampaikan bahwa bonus demografi ini harus kita jemput. Mas Aan, siap. Dalam berkehidupan sehari-hari, apa makna media sosial dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari? Bagi saya itu adalah dunia kedua bagi saya. Selain dunia fakta sing sekarang saya harus jalani. Karena beraktualisasi, bersinergi, terus kemudian serawung, itu juga bisa kita lakukan di sana. Maka sudah barang tentu bagi generasi kayak saya ini harus menyambungkan antara dunia fakta dengan dunia ini kan gitu. Kudu sinkron lah kan gitu. Dan harus dimanfaatkan sedemikian rupa dengan baik. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa ini adalah wadah baru, wilayah baru yang kita harus mau tidak mau ada di dalamnya. Luar biasa teman-teman, ini sosok anggota dewan yang merakyat, ditemani yo gampang, pasti kita janjian nih, WA tek yo gas, langsung orang nganggo sesuk-sesuk meneh dismoyo nih. Pokoknya enak angger podo nyambung waktune saya itu paling mudah. Kecuali nek wis turu lho Mas ya. Masuk aku ya ngajak turu bareng Mas. Ya lah, teman-teman semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.